Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kepada para peserta semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul untuk menghadiri acara webinar Geoscience Entrepreneur Talk 2021. Perkenalkan, saya Rahel sebagai MC yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Ahmad Rafif Tufail atas kesediaannya untuk hadir dan telah bersedia menjadi pemateri pada hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir dan sudah bersemangat untuk mengikuti acara kita pada hari ini. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib pada acara kita. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk kondusif selama jalannya acara. Selama acara berlangsung, peserta diharapkan menyalakan kamera dan mematikan mikrofon, kecuali ketika diizinkan untuk berbicara. Yang selanjutnya, saat sesi tanya-jawab, peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan format nama _izin bertanya. Contohnya, Rahel _izin bertanya _pertanyaan. Atau bisa juga menggunakan fitur raise hand pada reaction Zoom. Kemudian, peserta dapat bertanya setelah moderator mengizinkan untuk menyalakan mikrofon. Selanjutnya, sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengisi link absensi. Link absensi akan diberikan di saat acara sedang berlangsung. Selanjutnya, peserta diwajibkan untuk menjaga ketertiban agar acara dapat berjalan dengan kondusif. Selanjutnya, sebelum kita memulai acara webinar kita pada hari ini, akan ada sambutan terlebih dahulu dari Ketua Pelaksana Geoscience Entrepreneur Talk 2021 kali ini. Kepada Arkan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih dari MC. Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk menghadiri webinar yang akan diisi oleh pembicara yang juga sekaligus alumni dari Geoscience, yaitu Ahmad Rafif Tufail atau yang bisa kita panggil dengan Bang Rafif. Nah, saya juga berterima kasih kepada para staf acara yang turut serta dalam menyukseskan acara ini. Nah, acara ini sendiri memiliki tujuan yaitu untuk mengedukasi para calon geoscientist agar lebih mengenal lanjut tentang finansial dan juga untuk melihat peluang yang ada di bidang geoscience. Oke lah. Segitu saja dari saya. MC dilanjutkan. Baiklah, terima kasih untuk Arkan. Selanjutnya, ada sambutan dari Pelaksana Tugas Ketua HMGS. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebenarnya ini gue lihat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya bersyukur ada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dan semoga dalam keadaan yang sehat-sehat semua. Semoga bisa menyerap materi dari Bang Raffi dengan maksimal nantinya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia, terutama Arkan dan juga dan timnya ya, karena udah ibaratnya membentuk acara Geoscience Entrepreneur Talk ini dan akhirnya bisa terlaksana di akhir kepengurusan. Terima kasih buat teman-teman panitia dan juga terima kasih buat Bang Rafif nih, mentor gue di PDGS karena udah mau menerima tawaran dari teman-teman panitia buat sharing-sharing mungkin Bang ya di sini buat teman-teman Geos yang emang tertarik di bidang entrepreneur. Gitu. Dan Geoscience Entrepreneur Talk ini sebenarnya kegiatan di bawah Biro Kewirausahaan dan tujuannya untuk meningkatkan iklim kewirausahaan atau jiwa-jiwa entrepreneur di teman-teman Geoscience semua. Jadi mungkin nanti sifatnya mentoring atau mungkin tektokan aja kali ya teman-teman sama Bang Rafif. Ya, dan harapannya semoga bisa semakin meningkatkan iklim dan semoga teman-teman bisa dapat banyak insight tentang bisnis, tentang entrepreneur yang baik seperti apa sama Bang Rafif nih di pagi hari ini. Dan semoga acaranya bisa berjalan lancar dan juga maksimal dan bisa dapat banyak insight lah intinya. Mungkin itu aja sih dari saya. Selamat belajar teman-teman semua, selamat menerima banyak insight dan selamat belajar berproses di acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Ican atas sambutannya yang luar biasa. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki sesi yang sudah kita tunggu-tunggu nih.
Materi pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Ahmad Rafif Tufail atau biasa dipanggil sebagai Bang Rafif, yang merupakan sosok cutting yang sudah memiliki banyak pengalaman di dunia bisnis. Sebelum masuk ke materi, kenalan dulu yuk dengan Bang Rafif ini. Kita akan melihat CV dari Bang Rafif. Oke, Bang Rafif ini seorang geologis dan juga seorang entrepreneur. Bang Rafif memiliki pengalaman yang luar biasa dari organisasi. Bang Rafif merupakan President of Center of Entrepreneurship Development and Studies atau CEDS Universitas Indonesia pada tahun 2021. Bang Rafif juga merupakan Head of Quality Control Project at Tegal Learning Center atau TLC batch kedua Social Movement Project. Bang Rafif juga merupakan Head of Event Learning atau Tegal Learning Center atau TLC batch pertama Social Movement Project. Nah, Bang Rafif juga merupakan Head of Entrepreneurship Community Division at Center of Entrepreneurship Development and Studies atau CEDS Universitas Indonesia tahun 2020. Bang Rafif juga merupakan Head of Kesejahteraan Mahasiswa atau Sintesa Universitas Indonesia tahun 2019. Selanjutnya, Bang Rafif juga merupakan owner dari Udang Keramat dan juga owner dari Fixit. Nah, berikut juga Bang Rafif sedang berkuliah di Universitas Indonesia tentunya dan merupakan alumni dari Senior High School 1 Tegal Natural Science. Oke, sekarang kita sudah tahu ya siapa Bang Rafif. Jadi mungkin kita makin penasaran nih gimana sih materi yang akan di-share oleh Bang Rafif. Oleh karena itu, untuk Bang Rafif, waktu dan tempat untuk menyampaikan materi, kami persilahkan. Halo, oke, thank you Rahel, thank you juga teman-teman panitia dan peserta. Ini BTW ada Ican juga ya, jadi halo, udah lama banget kayaknya kita kagak ngobrol ya, Bray. Kayaknya terakhir gua ngobrol sama Ican tuh pas Ican masih tingkat pertama pas maba, saya masih bingung. Bang, kayaknya nanti gua ikut organisasi apa ya? Tiba-tiba sekarang udah jadi KBM aja nih orang nih. Ya. Jadi buat hari ini sebenarnya karena ini juga hari Sabtu siang, ini kayak sebenarnya jam-jam teman-teman gitu untuk istirahat, dan gue kayak nggak pengen memberikan materi yang kayak bikin overwhelm atau pusing, panas, enggak deh. Makanya tadi sempat gue tanya nih ke Gio nih, ini kita bawanya boleh nggak nih kalau non formal? Nah terus katanya wah sabi banget Bray. Oke, jadi gue siang hari ini bakal bawa acara ini dengan non formal aja ya. Jadi kita nggak usah yang kaku-kaku banget. Ini kayak terbukti dengan pada saat hari ini gue sekarang kayak pakai kaosan nih, pakai kaosan, terus kayak kalau lu lihat ini pakai udah pakai kolor aja nih. Ya, this is entrepreneur gitu, this is business. Kita dengan pakai kaos, dengan pakai kolor, itu kayak udah biasa dililan puluhan, ratusan juta itu udah is okay gitu. Nah ini yang membedakan kayak misalkan kita sebagai karyawan itu beda, kita pakai yang rapi, pakai jas, pakai dasi. Nah itu yang membedakan gitu. Kita udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Jadi pagi hari ini gue akan coba membawakan tentang become the next entrepreneur and generate passive income. Jadi level kita itu bukan sekedar gimana cara kita bisa membangun bisnis, tapi udah mulai go pantik dari sekarang pada saat teman-teman sudah bisa atau berhasil membuat bisnis pertamanya, entah ini berhasil atau gagal. Nah nanti duit yang hasil pemasukannya itu bisa dipikir kira-kira bakal diputer gimana nih, biar jadi dari duit itu bisa menghasilkan duit lagi gitu. Nah ini yang membuat orang kayak makin kaya, dan yang bikin juga orang mungkin makin miskin. Itu nanti ada tuh. Oke, next. Oh ya, BTW, gue juga bakal coba ngepres terkait waktu pemaparan ini, karena bakal coba gue maksimalkan di sesi diskusinya nanti. Gue nggak pengen teman-teman
siang hari ini udah meluangkan waktu teman-teman yang harusnya mungkin lagi pada UAS juga kan, lagi pada belajar, terus buat dengerin ini dan kayak nggak dapat apa-apa. Gue nggak pengen kayak gitu, makanya nanti pas diskusi gue akan coba maksimalkan di situ. Jadi bahasan yang coba bakal gue angkat, pertama kita harus clear dulu terkait perbedaan antara wirausaha, bisnis, sama entrepreneur. Karena ini lumayan sering kebolak-balik dan akhirnya miskonsepsi. Nah, terus yang kedua itu terkait karakter seorang wirausaha. Terus yang ketiga, nah ini pentingnya financial literasi. Next. Nah, kenapa sih teman-teman tertarik menjadi seorang entrepreneur? Gue nggak bisa tepok rata di sini semuanya tertarik gitu, karena ya di sini dari geoscience gitu, di mana nggak tahu sih, menurut gue nggak tahu ya apakah nggak dipandang sama sekali, tapi kayak gue untuk mencari partner dalam artian partner tukar berpikir di geoscience itu kayak agak sempit gitu ya terkait ngebahas entrepreneurship. Makanya kayak gue lebih banyak keluar. Gue nggak tahu apakah memang ketertarikannya di geoscience itu kurang atau bagaimana, tapi kayak menurut gue bagi seorang geoscience pun itu lumayan menarik gitu. Karena ini kalau gue kemarin pas ikut riset ya sama Pak Urwa, nggak tahu teman-teman pernah diajar sama Pak Urwa atau enggak ya. Pak Urwa, beliau dosen geologi, nah terus kan ada riset dari SDM kan. Nah, geologis yang dia tuh punya jiwa entrepreneur, biasanya tuh ada main-mainnya dikit gitu, ada nakal-nakalnya dikit, dalam artian misalkan nih kita udah ngeriset suatu wilayah dan kita kan tahu nih pada akhirnya itu rekomendasi enggak nih untuk dibangun sesuatu. Nah, orang-orang entrepreneur geoscience itu biasanya memainkannya di situ, itu lebih ke ranah properti sih. Jadi kayak mereka membeli tanahnya terlebih dahulu karena mereka udah mengerti, wah ini next bakal dibangun project nih. Nah, setelah itu bakal dibelikan sama pemerintah dengan harga yang lumayan fantastis. Nah, ini di situ itu juga akhirnya digoreng juga tuh kemarin ngebahas juga sama Pak Urwa sama teman-teman juga tuh dari teman-teman SDM. Next. Nah, ini adalah perbedaannya. Jadi kalau wirausaha itu lebih ke kegiatan menciptakan produk barang atau jasa gitu buat memenuhi kebutuhan pasar dan memperoleh keuntungan. Dan yang melakukan wirausaha ini adalah wirausahawan. Jadi kan kelihatan nih mana subjek, mana objeknya kan. Subjeknya itu adalah si wirausahawan dan objeknya adalah wirausaha atau things-nya. Sedangkan bisnis itu organisasi yang di dalamnya itu terdapat pertukaran barang atau jasa yang ditukarkan dalam bentuk uang atau bentuk lain. Nah, sedangkan entrepreneur itu orang yang melakukan aktivitas wirausaha. Makanya kalau kita bikin kesimpulan, wirausaha itu sama dengan bisnis, sedangkan wirausahawan itu sama dengan entrepreneur. Di mana mana sih sesuatu yang dia itu adalah subjeknya dan mana dia yang sebagai objeknya yang dikerjakan. Next. Ya, ini. Entrepreneur dari berusaha dia adalah pelaku usaha, sedangkan bisnis atau wirausaha itu kegiatannya. Lanjut. Ini tektokan aja ya, karena ini cuma 28, gak nyampe 50. Kayaknya gue di sini juga bakal ngebuka juga sih terkait dark dalam bisnis. Jadi kayak ya udah, gue akan coba seterbuka sama kalian. Karena Gio kalau ingat semalam kan kayak gue bilang kan nanti kita lihat ya partisipannya besok kira-kira akan membludak atau enggak. Kalau membludak kayaknya agak bahaya nih kalau gue menuangkan bahasan-bahasan sensitif gitu kayak dark-darknya dalam bisnis gitu. Nah ini karena 28 orang kayaknya kalau teman-teman penasaran gue bisa bongkar di sini juga nih. BTW di sini ada yang entrepreneur nggak? Ini kita tektokan aja Bray, ada nggak? Ini muncul di teks aja di chat ini nggak apa-apa nih. Kagak bang, atau ada nih gue nih udah pernah ngebikin ini ABCD gitu. Ada nggak di sini kawan? Wah, si Gio ternyata nih diem-diem bocahnya pengusaha juga nih. Gimana yuk? Lu ada usaha apa nih? Gua apa ya? Pokoknya kayak lagi di geoscience, gue mau usaha kayak apa ya, usaha mineral lah gitu bisa dibilang, kayak jual-jual banyak gitu lah. Yang geologi gitu.
Oh, usaha jual-jual. Oh, ini ya, sampel mineral. Maksud lu sampel mineral atau gimana tuh? Banyak Bang, mau sampel mineral, mau fosil apa gitu. Apa aja Bang? Mineralnya pun bisa kayak wah, gue butuh butuh apa? Kuarsa nih buat ngebangun buat campuran buat aku misalkan. Bisa begitu tuh. Gue sih Oh, lebih itu ke 1 ton koleksi gitu. sih Bang. Apa? Lebih ke koleksi. Oh, koleksi. Berarti yang kayak kecil-kecil gitu ya. Ya, tapi tergantung pasar juga. Oh, tergantung pasar. Itu udah jalan. Udah mulai. Udah mulai. Wah, luar Cuman baru biasa. tahap pertama. Ya, luar biasa. Banyak banyak tuh kayak gitu tuh. Apalagi di geologi sangat memungkinkan gitu untuk di bisnis kan itu banyak banget di geologi. Makanya geologi dan geofisika ya, itu dua-duanya tuh banyak luas banget. Makanya kalau teman-teman bisa berpikir kayak gimana cara muter duit itu, wah itu bakal enak banget sih kalau teman-teman bisa mengambil peluang kesempatan itu ya. Oke, thank you Zio. Nah, next dulu nih. Nah, jadi berikutnya kita bakal goreng terkait karakter dasar wirausaha yang harus dimiliki. Next. Nah, gue coba bagi menjadi 3 sikap utama, yaitu ada sikap mental, sikap terhadap mentor, dan sikap terhadap diri sendiri. Karena menurut gue, sikap ini bagi seorang wirausaha itu sangat-sangat faktor penentu utama gitu. Kayak di samping kayak knowledge kita terkait kita bisa memutar uang, kita bisa manage orang, terus kayak kita bisa ilmu-ilmu kita ya terkait bikin BMC lah, bisnis model canvas misalkan, bla bla bla. Itu kayak nggak akan terlalu banyak berpengaruh kalau sikap kita tuh buruk bagi seorang wirausaha. Dan menurut gua ya mungkin hampir di semua sektor sih, termasuk karyawan juga. Tapi kayak misalkan kita lihat konteks wirausaha di mana dia itu lebih ke helikopter view, itu yang namanya sikap itu harus benar-benar itu no issue istilahnya. Yang pertama itu ada sikap mental terhadap mentor, dan yang ketiga itu terhadap diri sendiri. Kita harus clear gitu. Next. Nah, sikap terhadap mental. Nah, jadi kayak mental seorang pengusaha itu jelas beda jauh sama karyawan pada umumnya. Karena ya udah yang jelas kelihatan kalau karyawan itu kan mereka mengandalkan gaji gitu buat memenuhi kebutuhannya setiap hari. Nah, kalau mental seorang wirausaha itu dia harus berani mengambil risiko. Karena ya jelas dia tuh gak digaji. Dia tuh nggak ada gaji yang mengatakan wah gue bakal digaji sekian. Itu nggak ada. Karena kita sebagai seorang pengusaha itu kayak dilihat gaji itu pada saat usaha kita udah jalan dan dilihat marginnya seberapa. Jadi seberapa besar keberhasilannya itu juga bergantung sama teman-teman karyawan. Makanya itu ada istilah semakin bekerja keras karyawan-karyawannya itu kayak pemasukan atau gaji seorang pengusahanya itu bakal semakin gede. Makanya ada istilah yang menurut gua agak menohok ya. Jadi misalkan gue seorang karyawan nih, gue bekerja sangat keras, berdarah-darah, itu nggak bakal ngebuat gue sebagai karyawan itu kaya, itu nggak bakal. Tapi justru kita akan membuat bos kita itu akan makin kaya. Nah, itulah yang membedakan sudut pandang antara kita sebagai seorang entrepreneur dan seorang pekerja. Dan bukan berarti pekerja itu buruk ya. Nanti bakal gue coba singgung juga nih terkait di cash flow quadrant. Itu ada istilahnya kuadran dari Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki ini dia salah satu penulis buku tentang entrepreneurship. Dia itu temennya Presiden AS Donald Trump. Ya, dia memang otak-otaknya otak kapitalis gitu loh. Dan dia kayak coba menggoreng kayak gimana sih pemasukan kita dibandingkan dengan usaha atau kerja yang kita lakukan gitu. Itu dimasukkan ke dalam cash flow quadrant. Nah, terus sikap mental yang kedua itu mental bertanggung jawab atas pilihannya. Karena pada saat kita menentukan suatu usaha nih, ini misalkan pas awal dulu nih, kita nentuin kita pengen usaha A. Nah, kita juga harus benar-benar detail tahu terkait risiko apa aja yang bakal kita hadepin. Nah, terus ini mental berani siap tidak dibayar. Nah, ini harus benar. Ini karena jujur kepake banget pas itu gue di awal-awal. Karena pas awal-awal jujur ya, pas ngebangun si Tambak Udang ini ya, itu
gue lumayan orangnya kayak profit oriented gitu. Nah, tetapi ternyata kalau kita melulu hanya mengejar soal uang, itu kayak capek banget, Bray. Sumpah capek banget. Nah, akhirnya kayak gue coba kayak luruskan niat gue, kayak kenapa gue ngebangun bisnis itu, ntar bakal gue jelasin sih di akhir-akhir nanti. Terus berikutnya, mental selalu kreatif dan inovatif mengikuti kebutuhan pasar. Yes, jelas. Tapi ini memang ada beberapa yang tidak sependapat juga. Karena ada tuh orang ngebikin bisnis untuk memenuhi idealisme dia. Tapi kayak ada juga yang ngebikin bisnis karena dia gimana cara untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dan yang paling bagus adalah dia punya idealisme dan ternyata idealisme dia itu bisa memenuhi kebutuhan pasar. Itu good job banget kalau sampai di level yang itu. Nah, terus yang terakhir ini yaitu mental siap menghadapi kemungkinan terburuk dalam usaha. Bukan sekedar bangkrut aja atau selesai, tapi minus. Nah, ini yang perlu kita siapkan juga. Makanya sangat penting terkait manajemen risiko dari awal itu harus dihitung. Kayak potensi nanti bakal minus atau rugi itu seberapa banyak, itu harus dihitung. Dan pada saat udah ada sinyal-sinyal ke sana, kita juga harus berani ambil sikap untuk cut off, untuk selesai gitu. Jangan sampai dipaksakan gitu. Next. Kalau nggak siap gimana? Kalau kata orang-orang pengusaha, kalau nggak siap, lupakan menjadi entrepreneur gitu. Karena memang se-struggle itu untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi jangan teman-teman lihat sekarang kayak misalkan Raffi Ahmad punya Lamborghini, punya bla bla bla, atau kayak Raditya Dika yang kelihatannya penulis-penulis aja, dia tuh usahanya juga macam-macam. Dan banyak lain lah. Jadi kayak jangan lihat sekedar dari hasilnya aja. Mereka itu udah berdarah-darah sebelumnya. Begitu teman-teman. Next. Nah, terus yang kedua nih, yang nggak kalah penting. Terkait sikap kita terhadap mentor. Karena ya kita tahu gitu, bahwa mentor sejatinya itu orang yang lebih berpengalaman terhadap kita. Kayak kita lihat dari usia misalkan. Ya, dari usia dia kayak udah pernah di usia sekian, sedangkan kita sebagai mentinya itu kayak baru usia sekian aja misalkan. Ya, itu udah jelas kan dari berpengalaman, walaupun kayak detailing pengalaman setiap mentor itu punya kayak aspek yang bermacam-macam dan nggak bisa kita tepok rata gitu. Tapi kayak misalkan kita udah menentukan kayak si A itu kayaknya layak untuk menjadi mentor gua, dan si mentor juga ternyata cocok gitu dengan kita untuk menjadi mentinya, maka kita kayak harus percaya kepada mereka bahwa ya mereka itu udah pernah melewati lika-liku atau lubang-lubang perjalanan selama mereka hidupnya gitu. Nah, makanya sikap terhadap mentor di sini itu kita sebagai mentinya itu harus punya sikap teachable atau mau dididik. Terus yang kedua, mau belajarnya itu tinggi. Terus yang ketiga itu sikap menghadapi beda pandangan. Karena nih walaupun kayak kelihatan cocok nih antara gue sama mentor gue misalkan, pasti ada aja hal yang beda. Dan menurut gue itu justru bagus. Justru bagus perbedaan itu untuk mengimbangi sudut pandang kita. Pada saat kita hanya berteman atau berkelompok sama orang-orang yang setuju-setuju aja, itu kita perlu khawatir gitu menurut gue. Kita perlu khawatir karena jangan-jangan tingkat kekritisannya udah sampai sini aja nih. Sedangkan kita kan perlu kan untuk dikritisi lebih mantap lagi kan gitu. Next. Nah, ini sikap yang ketiga, yaitu sikap terhadap diri sendiri. Dan ini merupakan sikap yang paling mudah dan paling banyak dilanggar sama semua orang. Kenapa? Kita lihat yang pertama nih, ada self reward. Banyak gitu yang menurut gue menyalahgunakan istilah self reward. Ini bukan berarti gue tidak sepakat dengan self reward, tapi justru gue mengharuskan misalkan kita punya pemasukan sekian, itu ada sekian kita alokasikan untuk self reward, itu perlu. Nah, banyak kayak orang itu menghabiskan uangnya dengan asumsi untuk self reward. Nah, ini yang menurut gua agak keliru gitu, karena jangan sampai self reward yang kita lakukan untuk diri kita sendiri justru akan membunuh kita di kemudian hari. Makanya tadi gua sempat mention di awal bahwa self reward itu perlu dan harus menurut gua. Maka dari itu, karena kita udah sadar itu perlu dan harus, kita harus alokasikan dari awal. Jumlahnya sekian gitu. Nah, itu yang bakal harus kita taati. Nah, lalu yang di poin kedua terkait self punishment, ini adalah lawannya.
pada saat kita tidak melakukan goals kita, maka kita juga perlu punishment gitu. Kayak contoh misalkan gue tuh punya target ke diri gue sendiri, kayak setiap hari gue harus ketemu sama satu orang baru. Dan ya sebenarnya gue thank you banget itu sama Zio dan teman-teman di HMD Go Science, karena teman-teman ngadain acara ini, jadi gue akhirnya terpenuhi gitu goals gue dalam satu hari ini. Gue udah bisa ketemu sama 31 orang baru kan lainnya. Nah misalkan kayak gue ternyata di hari kesekian itu kayak gagal gitu ketemu sama satu orang baru. Nah itu kayak gue harus ngasih punishment ke diri gue sendiri gitu, tapi punishment yang dalam bentuk mendidik gitu. Kayak misalkan punishment diri gue adalah di hari besoknya itu kayak gue harus ketemu sama minimal kayak 3 kali lipat atau 5 kali lipat orang ketemu gitu dibandingkan hari-hari biasanya. Itu kayak gitu misalkan. Next. Nah ini yang ketiga nih, pentingnya financial literacy. Next. Teman-teman ada yang pernah baca buku ini enggak? Ada Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant, Increase Your Financial IQ, lalu Why the Rich are Getting Richer and Poor Getting Poorer. Ada nggak yang pernah baca buku ini? Ini sebenarnya lebih ke self development sih menurut gua. Atau kayak di sini teman-teman ada yang nggak suka baca buku nggak? Ini munculin di chat aja nih kayak, wah bang gua kagak suka baca buku. Atau nih kita tanya nih MC-nya nih Rahel nih, Rahel, lu suka baca buku kagak Hel? Baca buku suka banget, apalagi kalau novel gitu. Novel, oke, suka baca buku. Ini udah modal yang bagus lah itulah. Kalau ini tanya siapa lagi ya? Ini deh coba deh. Christian musuh nih coba nih. Gue kepo nih. Musuhnya gondrong nih. Kalau dari gue kurang suka sih bang sejujurnya. Kurang suka atau nggak suka? Nggak suka sih. Penegasan. Nggak suka. Oke. Nah kayak gini aja nih. Kita interpret itu belak-belakan aja. Kagak suka gitu. Kagak suka ya? Suka bang. Hah? Serius? Jadi katanya kurang suka. Nggak suka bang, nggak suka. Sejujurnya emang nggak suka baca buku sih bang. Oh nggak suka, oke. Ini kalau dari Gio nih, gue kepo juga nih sama Gio nih. Pernah nonton videonya. Oke, kalau gue boleh sharing sedikit ya, cerita sedikit terkait permasalahan baca buku. Gue jujur orang yang salah satu yang nggak suka baca buku. Sumpah, nggak suka itu. Karena ya bayangin aja kayak buku tebel kayak 300 halaman, 400 halaman. Ini 200 halaman dulu deh, 200 halaman. Kayak, wah buset, kayak banyak banget gitu. Gue pas awal-awal ngebaca itu kayak ngantuk, paham gak sih? Walaupun bukunya nih gue suka nih, tertarik nih. Tapi kayak gue tuh nggak kuat gitu untuk melihat tulisan yang banyak dan lama. Karena kan ada tuh orang yang tipikalnya dia model pembelajarannya adalah secara visual kan, dia melihat gambar, melihat video, karena ada yang begitu kan. Mungkin gue salah satu yang termasuk itu. Nah, tetapi kebetulan gue sekarang di RP ya, Rumah Peradaban ya, beasiswa gitu. Nah, salah satunya dia ada target gitu, target baca buku setiap minggu itu minimal 350 halaman, atau biasanya itu 1 sampai 2 buku lah, sekitar segitu. Nah, itu sebenarnya yang memaksa gue untuk baca buku pada akhirnya, di mana gue awalnya itu nggak pernah sama sekali baca buku. Sama sekali. Nah, pas masuk di RP itu awal-awal kayak gue mau mati, bray. Ya awalnya nggak pernah baca buku, tiba-tiba di sini harus baca buku minimal 2 buku selesai gitu. Karena nanti setelah itu bakal di-report gitu, kayak kita bakal ceritain apa yang udah kita baca gitu. Kan mau ngomong kita harus baca kan. Nah, sebenarnya awal dari keterpaksaan itu kayak gue akhirnya tertampar dan tersadar gitu bahwa kayaknya dulu pas kita SD itu kayak sering nggak sih dengar istilah buku itu jendela ilmu. Nah, itu gue pas zaman SD tuh kayak ya udah gitu kayak slogan udah biasa aja, tapi kayak gue baru tertampar sekarang bahwa anjir ternyata sepenting itu baca buku, bray. Kayak gue sangat menyesal gitu. Kenapa gue baru kenal yang namanya buku itu sekarang? Itu kenapa gitu? Kayak gue nyesel banget. Nah, makanya teman-teman yang di sini yang masih belum setua gue, belum seumur gue, kayak ya silakan manfaatkan dan maksimalkan waktu tersebut lah, biar nggak setelat gua istilahnya. Tapi ya ini balik lagi ke teman-teman sih gitu. Next, lanjut dulu deh. Nah, untuk literasi keuangan itu kayak kita harus mengerti terkait dasar uang, cara pandang kita terhadap dasar uang itu kayak apa. Lalu yang kedua itu membangun bisnisnya, dan ntar untuk next levelnya
duit pemasukan dari bisnis itu mau kita apain lagi biar dia tuh bisa menghasilkan uang baru. Karena prinsipnya dalam dunia usaha, uang itu adalah pekerja kita. Jadi semakin banyak uang, akan semakin banyak pekerja kita. Di mana uang itu kita pikir gimana cara kita putar untuk menghasilkan uang baru. Alias, si uang-uang ini itu akan menghasilkan pekerja-pekerja baru untuk kita. Dan dia akan siklik terus-terusan. Nah, itu yang ngebuat orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Ini yang nanti bakal ngarah juga nih ke financially freedom. Gimana cara untuk masuk ke financially freedom? Financially freedom tuh mungkin kalau kita bahasakan gampangnya kayak kebutuhan kita sebulan itu misalkan aja ya, kebutuhan kita sebulan untuk menghidupi gue dan keluarga kayak misalkan 10 juta per bulan misalkan. Nah, tetapi passive income yang kita punya dari macam-macam mungkin bisnis yang udah kita running dan dia udah bisa autopilot, terus kayak kita hasil dari investasi kan nanti ada dividen sama hasil marginnya kan, dari harga jualnya kan ada tuh. Nah, itu juga bisa dihitung. Jadi kayak bisa dihitung kayak per bulannya itu kayak kita bisa generate passive income itu seberapa banyak. Dikatakan dia financially freedom di saat si passive income-nya itu lebih besar daripada kebutuhan kita selama per bulan. Passive income per bulan juga ya itu ya. Nah, ini yang ngebuat kayak di financially freedom kayak ya udah kita bebas, kita nggak perlu kerja, kita tinggal rebahan doang atau sambil ngopi, tapi kayak kita bisa hidup dengan kita bisa happy sesuai dengan taraf hidup kita tuh di level yang di kebiasaan yang apa lebih tepatnya. Makanya tolok ukur financial freedom untuk setiap orang itu berbeda. Karena ada yang merasa oh dengan sekian gue udah cukup, dengan sekian dia belum cukup. Nah, ini yang membedakan. Next. Nah, ini coba ada biografi singkat nih dari Robert Kiyosaki ya, di bukunya yang Rich Dad Poor Dad. Kalau yang Rich Dad, ini kalau di bukunya emang dibilang ayah kaya sama ayah miskin gitu. Kalau yang ayah kaya dia tuh tidak tamat SMP, nah terus dia tuh jadi orang terkaya di Hawaii. Sedangkan Poor Dad-nya dia tuh pinter, pandai, punya gelar PhD, terus dia juga dapat beasiswa selama studi di Stanford University, Chicago, sama Northwestern University. Nah, ini sama-sama kaya nih. Jadi si Rich Dad Poor Dad sebenarnya kalau kita lihat secara finansialnya, keuangannya, dia sama-sama kaya. Tapi bedanya kalau yang Poor Dad, dia untuk menjadi orang yang kaya itu dia harus selalu berjuang. Dia harus bekerja terus setiap harinya. Pada saat dia nggak bekerja, ya pemasukan dia berhenti gitu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa kalau yang Poor Dad ini dia tuh ayah kandungnya si Robert Kiyosaki, sedangkan yang Rich Dad ini dia tamannya istilahnya gitu. Next. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat nih di layar itu ada uang $100 dan ada uang Rp100. Menurut Rahel, ini gue tanya MC-nya dulu deh. Bedanya apa nih? Apapun, Bedanya berpikir aja. mungkin kalau untuk kursnya kali ya Bang. Kalau Kurs. misalkan kita konversi ke dolar ke rupiah, itu tuh beda gitu Bang. Oke, itu berarti masuk ke value ya, nilai ya? Iya, Oke. nilainya Bang. Nilai ya, oke. Itu yang jawaban paling oke sih. Kayak misalkan gue ngejawab warnanya beda. Nah, itu juga nggak apa-apa. Kayak, wah gambarnya beda ya, satu orang satunya badak misalnya, itu juga nggak apa-apa. Itu seliarnya aja kalian berpikir. Dan oke, tadi udah di-mention juga terkait value ya. Nilainya tuh beda. Yes, beda. Kenapa bisa beda? Nah, ini di slide berikutnya nih. Bisa di next. Nah, ini yang membuat duit di atas tadi, $100 sama $100 itu berbeda. Kenapa demikian? Karena di tanggal 15 Agustus 1971, dolar Amerika itu melepaskan standar emasnya, gold standar. Dimana sekarang itu udah bukan gold standar lagi, tapi kayak kita mengikuti kebijakan moneter yang dikepalai sama US. Atau bisa diistilahkan dengan aturan uang baru. Kalau gold standar itu bahasa gampangnya gini, kan teman-teman juga dari geoscience ya, paham juga terkait masalah nambang emas bla 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 gitu. Bahwa nambang emas itu
sulit, nggak mudah, ya kan? Walaupun diprediksi ada, tapi ternyata belum tentu ada. Sekarang udah mengeluarkan modal banyak. Intinya untuk mendapatkan emas itu sulit dan jumlahnya itu relatif untuk skala hidup manusia itu akan tetap. Karena kan misalkan kita konversi ke skala waktu geologi, kan dia ratusan juta tahun gitu kan keterbentukannya. Nah ini yang membuat kayak seolah-olah untuk skala waktu hidup manusia yang namanya emas itu termasuk ya jumlahnya akan tetap segitu-segitu aja. Dan ini yang membuat di aturan standar emas zaman dulu ya, itu negara boleh mencetak uang sebanyak emas yang mereka punya. Jadi negara yang dia punya emas banyak, ya dia akan semakin kaya gitu dibandingkan dengan negara yang nggak punya emas, karena dia harus berhutang dulu kepada negara yang punya emas kan. Nah ini juga salah satu propaganda yang pas itu Amerika coba gaungkan untuk menarik simpati dari negara-negara lain biar setuju bahwa aturan emas ini itu dihapuskan, aturan standar emas ini dihapuskan. Karena apa? Karena Amerika coba pengen untuk memoneter terkait kebijakan ekonomi dunia gitu. Kalau ini pas itu juga misalkan kita kaitkan sama perang-perangan, ini nggak tahu sih, mungkin anak sosum anak saintek termasuk gue juga kayak nggak terlalu nggak terlalu interest banget terkait sejarah-sejarah gitu, tapi kayak ada beberapa dan ini menurut gue perlu gue sampaikan gitu. Jadi pada saat perang dunia itu kalau ada perbedaan pengolahan uang antara Amerika sama Cina. Kalau Cina dia itu lebih ke berhutang, sedangkan kalau Amerika dia untuk mendapatkan uang untuk perang atau modal perang, dia itu dengan cara mencetak uang. Nah ini yang membedakan gitu, dua negara, satunya itu dengan berhutang kepada istilahnya kepada ini ya kan, kepada negara lain ataupun pakai duit rakyatnya, sedangkan kalau Amerika itu dia dengan cara gimana cara untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya. Pada saat Amerika ini mencetak uang sebanyak-banyak, akhirnya kan uang yang dia cetak, dia akhirnya nggak punya nilai gitu, karena jumlah yang beredar di pasar itu kan banyak, akhirnya value dia itu bakal turun gitu. Nah ini yang membuat sekarang itu istilahnya bukan uang. Kalau dulu kan uang kita sebagai alat tukar aja kan. Kayak misalkan Rahel punya pisang misalkan. Nah terus gue pengen beli pisang Rahel dengan harga misalkan satu butirnya itu kayak 5.000. Jadi udah gue beli pisang Rahel 5.000 gitu. Dan uang ini kayak sebatas hanya untuk sebagai alat tukar aja, mengeneralisir alat tukar. Karena kan kalau dulunya banget itu kayak barter kan, sistem barter kan. Kita tukar barang dengan barang. Rahel punya pisang, gue punya tempe, tukeran. Oke nih, deal ya, oke. Terjadi transaksi. Nah terus kayak kemajuan zaman berikutnya akhirnya kan pakai uang itu kan sebagai alat tukar. Nah terus semakin kesini lagi sekarang, yaitu di mana pas dolar melepaskan standar emas yang ini, uang itu bukan sekedar uang, tapi sekarang uang itu sudah menjadi mata uang. Makanya kalau mata uang kita lihat bahasanya itu, coba ini di next dulu deh. Nah makanya mata uang itu bahasa Inggrisnya itu currency. Mata uang sama uang. Kalau uang itu money. Kalau mata uang itu kenapa nggak ada unsur money-money-nya sama sekali? Tiba-tiba ke currency. Karena berasal dari kata current atau arus. Teman-teman yang geofisika mungkin udah sangat dekat itu terkait arus di kelistrikan gitu. Pada saat arus itu dia nggak bergerak, otomatis dia nggak punya nilai gitu. Atau kebalikannya, misalkan dia punya nilai arusnya sekian, artinya kan dia selalu bergerak kan. Sama persis prinsip sama uang. Sekarang ya, kalau uang itu diem, nggak bergerak, dia nggak akan punya nilai. Ini yang ngebikin pada akhirnya para pengusaha-pengusaha setelah dia bisa mendapatkan uangnya dari usaha tersebut, harus dipikir gimana nih duit bisa jalan lagi nih untuk menghasilkan uang baru. Karena kalau duitnya diem, ini value-nya akan turun. Nah, kenapa demikian? Ini ada di slide berikutnya nih, next dulu. Nah, ini ada fenomena kita menabung di bank. Ini levelnya dia udah menabung loh, bukan cuma menabung di bank, bukan cuma didiemin doang taruh di celengan. Ini bukan, ini udah di next level. Tapi itu pun sekarang udah nggak berlaku, dalam artian udah cemen banget gitu untuk kita melakukan sistem kayak gitu. Ini fenomena menabung di bank. Pas dulu, sebelum 1971 sama sekarang. Kalau zaman dulu itu belum ada inflasi. Kenapa demikian? Karena duit itu masih sekedar duit, dalam artian hanya untuk alat tukar.
Kalau sekarang duit itu mata uang, dia harus berputar kan. Ada inflasi 5% setiap tahunnya. Nah, ini contoh, ada dana tabungan 1 miliar. Kalau sebelum 1971 itu bunga bank per tahun itu 15%. Nah, ini bisa kita hitung bahwa setiap tahunnya dari uang kita nabung 1 M itu kita bisa dapat 150 juta per bulan. Per tahun. Nah, kalau kita konversi ke per bulan itu jadi 12,5 juta per bulan. Misalkan kebutuhan hidup kita per 1 bulan misalkan 10 juta. Nah, kita masih bisa saving 2,5 juta sisanya gitu. Dan ini udah sangat-sangat makmur istilahnya, kita nggak usah kerja, nggak usah apa-ngapain, dengan duit udah punya duit sekian udah aman gitu istilahnya. Ini kalau dulu. Nah, kalau sekarang kita nabung 1 M. Nah, terus ini tuh bunga 3% itu hasil aku coba riset, ambil data dari kontan.id ya. Jadi ada yang bank itu ada yang ngasih bunga 1, sekian, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 juga. Nah, itu cuma aku coba ambil rata-rata bank konvensional itu bunga per tahunnya itu 3%. Nah, kalau kita hitung dalam setahun misalkan kita nabung 1 M itu punya pemasukan 30 juta per tahun. Kalau kita konversi ke bulan itu cuma 2,5 juta, Bray. Cuma 2,5 juta. Sedangkan kita selalu menghadapi inflasi. Makanya berikutnya nih ada inflasi 5% per tahun. Nah, kalau kita bisa lihat bunga dari bank yang kita dapat itu 3%, tapi inflasi kita itu 5%. Makanya value duit kita setiap tahunnya kalau kita tabung di bank, depositokan ke bank, itu bakal minus 2%. Ini value ya. Jadi kita perlu bedakan value atau nilai dengan angkanya. Karena kalau kita lihat secara angka, kan itu kan bertambah kan. Bertambah 3% setiap tahunnya. Tapi kalau secara value, dia itu turun sebenarnya. Next. Nah, ini juga yang perlu kita tahu juga nih terkait cash flow, itu ada laporan penghasilan, itu ada pemasukan dan pengeluaran, itu lebih ke hasil ya. Hasil ini kira-kira dia bakal masuk atau bakal keluar, sedangkan neraca, nah ini kayak how duit ini bisa masuk dan how duit ini bisa keluar gitu. Kalau aset itu sesuatu yang menghasilkan pemasukan, sedangkan liabilitas itu yang membuat duit kita itu keluar, atau bahasa lebih ekonominya adalah sesuatu yang bakal keluar di kemudian hari. Bakal keluar, itu udah masuk liabilitas. Walaupun sekarang itu duitnya masih kita pegang. Cuman dia bakal keluar itu udah masuk ke liabilitas. Kayak aset contohnya itu ada real estate, portofolio saham, obligasi, aset kertas, kayak intelektual, otak kita juga itu ya termasuk aset yang sangat berharga. Terus kalau liabilitas itu contohnya kayak hipotek, cicilan mobil, utang kartu kredit, pinjaman bank, kita punya mobil, punya motor karena dirawat kan, gadget juga barangkali rusak, nah itu termasuk liabilitas. Next. Nah, ini perbedaan dari ayah kaya sama ayah miskin. Kalau ayah kaya itu dia uang bekerja untuk dirinya, sedangkan ayah miskin itu bekerja untuk uang. Terus kalau ayah kaya itu kurungnya pendidikan keuangan itu merupakan masalah. Nah, sedangkan kalau ayah miskin itu membangun liabilitas itu yang dianggap aset gitu. Sedangkan kalau ayah kaya dia justru membangun kolom aset gitu, fokus pada kolom asetnya. Lalu yang kaya itu uang bekerja untuk orang kaya. Nah, kalau orang miskin ini mereka bekerja untuk membuat orang kaya bakal makin kaya. Next. Bagi ayah miskin, cinta uang itu sumber dari segala kejahatan. Kalau ayah kaya justru baliknya, justru kekurangan uang lah akar dari segala kejahatan gitu. Next. Nah, sekarang gimana teman, kayak pandangan teman-teman terhadap uang? Harusnya menurut gua udah bisa mulai tercerahkan gitu, kayak basic dari kayak keterbentukan uang itu dulunya gimana dan sekarang kayak kenapa sih uang kayak sekarang gitu, harus dipikir, diputar gimana-gimana, nggak bisa diem aja gitu. Nah, teman-teman harapannya udah lebih ngerti lagi. Next. Nah, ini tadi gua sempat singgung juga nih terkait cash flow quadrant dari Robert Kiyosaki. Itu ada 4 kuadran, yaitu kuadran E, S, B, dan I. E itu employee, S itu self-employed atau memiliki pekerjaan, kalau B itu business owner yang punya bisnis, kalau I itu investor. Nah, ini kalau employee itu kayak, ini coba aku ambil contoh, ini deh, perbengkelan ya, bengkel mobil atau motor. Nah, kalau employee ini dia sebagai montirnya nih.
dia montir dari bengkel motor tersebut. Nah, kalau S memiliki pekerjaan, dia itu si yang punya bengkel, tapi dia juga sebagai montirnya. Nah, makanya ini usaha itu milik sendiri, pasang tarifnya dia sendiri. Nah, biasanya orang-orang di kuadran S itu selalu berpikir bahwa orang lain itu nggak sejago gue gitu. Dia emang bagus, tapi kayak dia tuh tidak bisa mendelegasikan pekerjaannya ke orang lain. Dia nggak susah percaya gitu sama orang. Dia perfeksionis, terus kayak ya dia rela gitu buat 24 jam per 7 bekerja karena proyeknya besar. Itu bisa kayak gitu tuh. Nah, kalau business owner, bedanya sama yang S, memiliki pekerjaan, dia itu punya sistem yang paling utama nih. Kayak contoh misalkan dia punya bengkel, karena dia mengerjakan sendiri, ya dia nggak bisa buka bengkel lainnya, karena harus ada dia kan. Sedangkan kalau business owner, dia bisa membuka cabang-cabang di bengkel lainnya. Nah, dia mengelola sebagai helikopter view-nya. Dia nggak perlu sampai mengerjakan yang kasar-kasar kayak itu, karena dia itu mendelegasikan pekerjaannya kepada orang yang lebih kompeten lagi. Makanya justru di business owner dia lebih senang kalau ada orang yang lebih pintar daripada dia gitu. Nah, tapi di bisnis owner ini dia lebih berisiko. Nah, terus yang I, investor, inilah make money using money yang tadi sempat udah gua sebutkan juga. Tapi ya ini high risk jadi high return juga. Next. Nah, ini udah tahu kan, next level habis bangun bisnis itu ngapain? Yes, be an investor gitu. Next. Kenapa investor? Nah, ini yang jawab Robert Kiyosaki loh ya, bukan gua, bukan Rapip aja. Ini tapi Robert Kiyosaki nih yang bilang, temennya Donald Trump kan dia. Satu-satunya jalan buat mencapai financial freedom itu hanya bisa diakses oleh kuadran I. Hanya kuadran I. Bener-bener hanya kuadran itu. Nggak bisa yang lain-lainnya. Yang employee, yang self-employed, atau yang business owner itu nggak bisa. Karena dari ketiga yang lain itu kayak mengharuskan diri kita itu turut hadir gitu untuk bisa generate uang. Sedangkan kalau investor sambil rebahan pun uang itu bisa selalu bekerja untuk kita gitu dan menghasilkan uang baru alias pekerja baru lagi kayak gitu. Next. Nah, ini ada sedikit cuplikan usaha yang udah aku buat. Ini coba gue ceritain yang udang keramat ya. Jadi bakal coba gue spill sedikit terkait how to start, kayak terus bisnis running yang udah jalan gimana, lalu maintain-nya gimana, terus nge-solve isunya kayak apa gitu. Karena pasti banyak lah isu-isunya gitu. Next. Nah, jadi model bisnis yang gue buat itu ya gue di awal tuh ngebikin sebenarnya ada titik baliknya terlebih dahulu gitu, nggak tiba-tiba ngebuat bisnis udang itu. Jadi pas di tahun 2017 pokoknya di H-3 pengumuman SBM tuh ayah gue nggak ada gitu, meninggal. Nah, ini yang kayak ngebuat kayak pemasukan keluarga gue yang dulunya ada dari 2 sumber, nah sekarang cuma 1 sumber doang dari ibu. Sedangkan kayak kebutuhan kita tuh fix akan meningkat gitu. Ini udah fix banget karena gue mau kuliah, adik gue nanti SMA, dikit lagi kuliah, ada 2 lagi di bawah gue kan. Nah, ini kayak wah ini udah fix banget pengeluaran kita bakal meningkat nih. Nggak bisa. Nah, ini yang ngebikin gue sebagai anak pertama kayaknya nggak bisa nih gue kayak diem-diem doang. Gue harus berpikir sesuatu gimana cara bisa menghasilkan uang, tapi gue harus bisa benar-benar masih kuliah dengan bagus gitu. Nah, makanya gue berpikir gimana cara gue bisa generate duit, tapi tidak perlu ada banyak waktu yang terbuang terus-terusan gitu istilahnya. Sorry, bentar ada telepon. Oke, udah. Ya, nah akhirnya satu-satunya gitu untuk menyelesaikan ambisi itu ya untuk menjadi seorang bisnis gitu, karena kita bisa mendelegasikan orang kan. Gitu. Nah, terus setelah dibangunlah tambak udang tersebut, hasil dari sebenarnya ada aset. Nah, terus kayak gue melepaskan salah satu aset untuk menghidupkan aset yang lainnya. Nah, terus terpikirlah kita lihat kan, kita cek potensinya apa nih di tempat tersebut. Akhirnya adalah macam-macam, mau bikin market lah, mau dibikin gudang sesuatu. Nah, terus tapi terpikirlah buat biar ada duit muter di situ banyak, itu lebih ke tambak udang. Akhirnya ya udahlah, kita bikin tambak udang. Nah, terus dievaluasi. Nah, terus kayak karena posisinya adalah di samping Pantura persis,
Jalan Dendels ya yang banyak orang mati itu dulu pas lagi dibangun zaman-zaman penjajahan ya. Nah, terus kayak kelihatan kan orang tuh lewat kan jalan nasional kan, gampang untuk menunjukkan value-nya ke publik bahwa di daerah sini itu bisa loh dibikin beginian gitu. Nah, terus pada akhirnya sekarang karena udah mulai sibuk satu dan lain hal, akhirnya gue lebih terjun ke penyewaan properti tambak dan lahannya gitu. Ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengenolkan risiko gagal panen. Karena yang teman-teman lihat misalkan kayak apa, kelihatan wah kalau panen wah jadi kayak nih banyak nih, yaitu kalau berhasil gitu. Sedangkan kita itu punya risiko gagal panen itu ada. Kalau udang yang baru kita budidaya 30 hari misalkan, itu udah nggak bisa dijual, sedangkan kita pengeluaran udah puluhan juta gitu. Udang tuh nggak bisa dijual, mesti 30 hari karena masih sangat kecil-kecil, nggak laku di pasar. Nah, ini yang ngebikin ada istilah gagal panen gitu. Dan gue mengambil langkah penyewaan properti tambak dan lahan ini untuk mengenolkan risiko tersebut, walaupun dengan income yang akhirnya tidak sebesar misalkan pada saat gue menjalankan bisnis tersebut gitu. Ini juga ada pertimbangan lainnya sih. Nah, terus dari usaha tersebut akhirnya mendatangkan passive income kan untuk gue. Nah, passive income itu akhirnya coba gue putar di instrumen investasi. Nah, terus ada juga request beberapa teman juga untuk menjadi supplier udang gitu. Bisa di Jakarta ntar kayak kirim-kiriman lewat truk, lewat bis gitu-gitu. Kayak pesan 100 kilo, 500 kilo gitu-gitu. Ya, next. Nah, ini pas lagi bangun awal-awal ya, pas lagi awal-awal itu, ya awalnya tuh kayak hutan gitulah, kayak rumput lah istilahnya kalau bahasa Jawanya tuh. Terus kayak akhirnya ditebas semuanya tuh jadi kayak kelihatan yang di gambar yang 1.5 itu buka lebar. Terus ya udahlah akhirnya berjalan terbentuklah tambak tersebut. Next. Ya ini panen pertama gua. Kalau yang sebelah kiri itu parsial pertama. Jadi kalau di udang tuh ada istilah panen parsial gitu. Parsial kan artinya kan sebagian. Jadi kayak kita mengambil sebagian udang karena pas dulu kita nanam itu kayak jadi pas kita nanam di awal itu overload istilahnya. Kayak misalkan kapasitas total untuk ditanam itu misalkan 50.000 ekor udang dalam satu kolam. Tapi kayak kita tanam itu sekitar 70.000. Kenapa demikian? Untuk memaksimalkan angka sebenarnya. Nah, makanya ada istilah panen parsial. Kita maksimalkan angka di awal, kita mentokkan lewati limit, tapi nanti setelah di usia berapa puluh hari, itu kita ambil sebagian, biar nanti yang lainnya itu bisa berkembang lebih gede lagi gitu. Jadi, istilahnya diambil, biar mereka perkembangannya bisa lebih pesat gitu. Makanya ada parsial 1, parsial 2, parsial 3, sampai nanti terakhir itu ada panen total. Next. Nah, ini perlu pada saat udah running bisnisnya harus sedetail ini gitu terkait masalah cash flow atau pencatatan keuangan. Ini nggak boleh ada miss sama sekali kayak kita keluar buat apa, kayak buat biaya panen gitu-gitu, dan detailnya itu harus ada di sini, kita harus catat. Dan ini karena gue pas itu masih awal-awal, jadi masih gue sendiri full yang mencatat. Ya dibantu lah sama karyawan juga sih, ada sih yang bantu ngisi, tapi kayak untuk apa ya istilahnya ya, supervisornya itu benar-benar harus gue pantau langsung gitu, sambil mencari orang-orang yang benar-benar kompeten bisa buat gue kasih kepercayaan gitu untuk mengelola uangnya gitu. Next. Nah, jadi bisnis ini pada dasarnya tuh saling memberi manfaat. Karena manfaat kecil yang kita berikan secara kontinu itu bakal akumulasi jadi manfaat berdampak masif bagi kehidupan umat manusia yang lebih baik. Karena pada saat gue ngebangun bisnis ini, awalnya itu sempat terpikir hanya money oriented, tapi pada akhirnya kalau teman-teman tahu tuh di daerah gue itu termasuk banyak PSK, banyak pekerja seks komersial di daerah gue. Nah itu kayak yang ngebuat gue akhirnya kayak terpantik untuk membuka lapangan kerja di sana. Harapannya para suami dari istri-istri PSK ini itu nggak mengandalkan duit pemasukan hanya dari pekerjaan seorang istri sebagai PSK, itu banyak banget. Nah, gue tuh kayak pengen mempekerjakan si suami-suaminya ini
dengan harapan biar si istrinya itu nanti bisa berhenti bekerja sebagai PSK. Jadi perlu kita lihat dari sisi yang lain gitu, nggak melulu bisnis itu tentang uang, tentang keuntungan. Ya begitu sih, mungkin itu aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you banget teman-teman di siang bolong hari ini mau ikut sharing-sharing. Barangkali ada yang mau ditanyain, aku balikin lagi nih ke Rahel nih, ke MC. Monggo Hel. Terima kasih kepada Bang Rafif atas pemaparannya yang luar biasa ini mengenai dunia bisnis ya, yang insightful banget dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Nah, dari materi yang kece ini nih, jadi bikin makin kepo nggak sih sama dunia bisnis itu sendiri? Sekarang sudah waktunya nih untuk teman-teman semua yang ingin bertanya mengenai creating business opportunity in your field yang telah disampaikan oleh Kak Rafif, dapat menyampaikan format bertanya terlebih dahulu nih, melalui kolom chat atau melalui raise hand untuk kemudian ditunjuk. Format bertanya melalui kolom chat dapat disampaikan dengan format bertanya nama, _izin bertanya, _pertanyaan. Boleh nih teman-teman yang kepo-kepo sama Bang Rafif untuk bertanya melalui raise hand atau di kolom chat. Mungkin sebelum kita menunggu teman-teman mungkin ada yang lagi ngetik atau mempersiapkan pertanyaan, boleh nih Bang, saya bertanya nih tentang bisnis yang udah Bang jalanin. Jadi pertanyaan saya nih, semisal kita baru pertama kali bikin usaha dan usahanya tuh nggak menghasilkan keuntungan sama sekali gitu Bang, atau bahkan merugi. Nah, cara kita supaya bisa survive atau supaya nggak menyerah untuk tetap berbisnis itu gimana sih Bang? Atau sebelumnya Bang pernah ini nggak kayak tidak menghasilkan keuntungan pertama kali membuka bisnis udang keramat ini Bang? Dan gimana Abang bisa melanjutkannya kembali itu Bang? Oke, thank you Rahel. Ditanya pernah nggak menghasilkan uang? Pernah lah, Bray. Tapi untungnya nih, ini pas di siklus pertama gua. Siklus pertama gua di bisnis udang itu, ya bagi gue tuh kayak nggak menghasilkan keuntungan itu, walaupun kayak misalkan gua hitung detail itu masih adalah margin. Tapi margin itu sangat kecil, kalau nggak salah sekitar 5% lah, 5% dari seluruh modal 100% buat operasional ya. Seluruh modal operasional 100% itu kayak dapat margin cuma 5%. Ya tapi kayak banyak petambak lain tuh kayak bilang sih, ya untung Pip, lu masih awal-awal gak nyampe di level yang rugi gitu. Karena kayak banyak dari teman-teman petambak lain tuh kayak misalkan awal-awal karena masih penyesuaian kan. Orang yang udah jago aja, misalkan dia pindah lahan, itu kayak dia butuh penyesuaian nih terhadap lahan baru. Itu kayak treatmentnya kayak apa. Nah, terus kayak banyak petambak lain bilang sih kayak, ya beruntung lah kayak lu memulai di pertama ini tapi kayak bukan diawali dengan sesuatu yang minus. Walaupun kayak gua nggak dapat untung lah, kalau bilang tuh nggak dapat untung. Nah, tapi apa yang bikin gue masih survive dengan hal tersebut, kayak ya inilah yang gue bilang tadi, bahwa kalau kita ngejarnya duit dulu itu capek banget. Nah, ini yang gue bilang. Nah, akhirnya kayak cobalah gue luruskan niat lagi nih, yang tadi tuh kayak ngebantu teman-teman yang istrinya sebagai PSK adalah nilai ke sana. Nah, terus yang ngebuat pada akhirnya gue tidak money oriented, tapi kayak bisnisnya juga akhirnya terevaluasi kan. Terus kayak jalan lagi dan akhirnya bisa menghasilkan juga nih buat gue beli nasi warteg gitu. Alhamdulillah lah ya. Terus misalkan gue pas lagi menghadapi kondisi kayak tadi ya, itu kayak gue selalu berpikir bahwa memang gue nggak dapat keuntungan secara uang gitu, tapi kayak emang orang lain dapat ilmu kayak gue, dalam artian gue sebagai orang yang istilahnya nggak dapat untung, gue udah menjalankan usaha, gue udah melakukan hal negosiasi sama orang. Nah, ini ilmu-ilmu di luar dari keuntungan yang gue dapat gitu loh, kayak ilmu gue bernegosiasi sama orang, ngobrol sama orang, membuat orang itu nyaman ngobrol sama kita, terus kayak membuat analisa BMC misalkan bla bla bla. Nah, ini kayak ilmu di luar dari keuntungan yang secara material itu dapat gitu. Kayak gue selalu berpikir ke sana, makanya hal tersebut yang bikin gue kayak bisa berkembang lebih lagi daripada hari ini. Sebenarnya ke sana sih. Gue selalu mengingat itu pada saat istilahnya bisnisnya tuh lagi nggak untung istilahnya.
Keren banget nih Bang Raffi. Terima kasih Bang untuk jawabannya. Jadi mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Hasdi Muhammad. Sudah raise hand juga, dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya untuk menanyakan pertanyaannya kepada Bang Raffi. Terima kasih untuk Rahel atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya Bang mengenai beberapa hal. Yang pertama ini nih Bang, sebenarnya tuh Bang, role model Bang Rafif dalam dunia bisnis itu siapa sih Bang? Dan kenapa Bang Rafif memilih dia gitu? Apakah karena wawasannya atau karena apanya gitu Bang? Pengen tahu aja sih. Terus pertanyaan kedua, kan tadi kan ada kayak perbanyak literasi keuangan ya Bang ya, literasi finansial. Nah, kalau misalnya yang nggak suka baca buku kan, biasanya itu semuanya nonton video kan ya Bang? Nah, kayak dari YouTube atau dari apa gitu. Nah, kira-kira Bang Raffi punya rekomendasi nggak sih Bang kayak apa namanya, channel-channel yang keren-keren gitu? Kalau saya sih biasanya sih nonton Dr. Indrawan Nugraha ya itu. Soalnya kayak memutarbalikkan mindset finansial gitu sih setelah saya nonton video-videonya dia. Dan itu menarik sih bagi saya. Nah, kira-kira kalau buat Bang Raffi gimana sih Bang? Thank you Bang. Oke, kalau yang pertama role model ya, untuk di bisnis ya, untuk bisnis kan tadi juga sempat udah gue mention sering-sering itu tadi itu, yang Robert Kiyosaki. Kenapa demikian? Karena banyak cara berpikir beliau itu kayak yang apa ya, berkebalikan dengan manusia-manusia pada umumnya. Nah ini yang gue suka nih, gue sangat suka gitu terkait orang-orang yang berpikir kebalikan daripada pikiran manusia pada umumnya. Karena ada titik inilah yang jadi mahal gitu sebenarnya. Nah itu tadi udah gue mention kan kayak cara berpikir beliau tadi kan yang di PPT tadi juga udah di-mention juga kenapa demikian itu. Nah terus yang kedua tadi tentang apa? Kayak referensi dari yang lain gitu, ya. kayak dari video YouTube Ya, atau YouTube tadi ya. Oke, jadi referensi sarana gue belajar ada 3 sebenarnya yang utama. Pertama dari buku, yang kedua itu dari YouTube, video YouTube. Karena gue memang basicnya bukan orang yang suka banget baca buku, makanya ya ini sebagai penyeimbang visual gue dari YouTube. Nah terus yang ketiga itu dari TW-TW, dari ketemu sama orang, ngobrol sama orang, ngopi bareng sama orang. Itu 3 ini yang benar-benar jadi sumber gue sampai di titik ini sebenarnya. Nah terus kalau tadi hasil ditanya terkait YouTube ya, rekomendasi channel YouTube yang sering gue lihat ya terkait masalah beginian, itu gue sering lihat pertama yang menjadarkan gue tentang investasi itu Raditya Dika. Nggak tahu sih, kocak banget karena mungkin kalau orang yang YouTube-nya full tentang investasi itu mungkin banyak ya, tapi kayak nggak tahu, gue jujur tersadarkan investasi itu gara-gara Raditya Dika sering ngebahas masalah finansial, padahal dia jelas-jelas penulis itu, pelawak ya. Tapi jujur gue tersadarkan dengan itu, yang akhirnya gue mengeksplor YouTuber about investasi lainnya kayak Felicia Putri itu juga. Terus kalau misalkan itu kalau Felicia Putri dia lebih ke investasi terus bagian ilmu yang fundamental analisis. Tapi kalau buat yang technical analisisnya biasanya gue pakai yang Ryan Filbert biasanya. Terus kalau buat per bisnisnya itu yang Success Before 30 itu ya, itu mungkin Hasdi juga pernah lihat juga, mungkin teman-teman yang lain juga udah pernah lihat juga. Itu kayak ngebangun mindset orang biar bisa financially freedom sebelum umur 30 tahun. Itu sebenarnya. Terus kalau YouTube itu siapa lagi ya? Yang tadi yang Dr. Indra itu juga muncul juga tuh di gua akhirnya ngikutin juga. Siapa lagi ya? Ya kurang lebih itu sih yang sering gua buka kalau di YouTube ya, tentang per-entrepreneuran ya. Iyalah, empat itulah yang utama gitu. Oke, terima kasih banyak Bang atas referensi dan mengenai insight-ku. Ya, sama satu lagi itu ya, yang podcast yang dari luar. Apa ya itu istilahnya? Apa istilahnya yang podcast dari luar tuh yang keren? Yang sering jadi tugas dosen nih. Bikin presentasi kayak podcast sih kayak presentasi yang itu loh. Aduh, lupa lagi istilahnya. Sorry. Oke, apa-apa Bang, nanti diingat-ingat aja Bang. Ya, oke lah.
intinya dari luar juga gitu. Jadi biar sudut pandangnya itu bukan cuma dari dalam negeri aja, tapi kalau bisa pandangan orang luar, mungkin kita bisa lihat yang negara kapitalis. Ini bukan berarti gue mendidik teman-teman untuk kapitalis, enggak. Tapi kayak kita perlu tahu nih cara pandang mereka, kenapa mereka bisa membangun dunia kapitalis. Nah nanti kan kita bisa imbangin kan di negara kita kan. Kita ambil lah yang kira-kira bisa relevan. Yang enggak ya nggak usah diambil. Gitu sih maksudnya. Oke, mantap Bang. Thank you Bang. Oke, makasih Hasdi untuk pertanyaannya dan jawaban dari Bang Rafif juga. Selanjutnya kita ke pertanyaan ada dari Rafazio. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Halo Bang, gua mau nanya 2 pertanyaan. Ini agak kepikiran sama gua mulu. Itu kan misalnya kan kita lagi mau usaha kayak baru tahap pembukaan atau udah planning mau ke eksekusi gitu kan ya. Tapi gue masih agak bingung kan sekarang kan usaha kan itu kan banyak banget. Itu kita buat memasukkan ide kalau pandangan itu nanti bisnis kita tuh buat milih jangka panjang apa jangka pendek tuh gimana ya Bang? Apakah itu tergantung apa gitu? Sama yang yang pertama. Kalau yang kedua itu tentang kuadran investor ya kan di Robert Kiyosaki kan bilang kan yang tadi buat kita untuk memenuhi financial freedom kita kalau kita harus masuk ke kuadran investor. Itu kan masa-masa sekarang kan lagi pandemi kan tuh banyak banget kan lagi kalangan-kalangan muda teenagers gitu kan mulai masuk ke investasi saham gitu ya Bang. Ini itu kan soalnya saham itu kan bener kita harus pakai uang untuk mendapatkan uang gitu kan ya Bang. Mungkin kayak menurut gue itu kadang-kadang tuh harus itu terlalu besar. Jadinya kayak mungkin ada cara lain gitu nggak Bang kayak melalui investasi gitu. Tadi apa yang Buat terlalu besar? yang lain. Sorry, Gio. Yang Ini uang untuk mendapatkan uang terus dia sesuatu terlalu besar gitu tadi. Enggak dengar. kalau invest kan sekarang kan banyak saham di tahun-tahun sekarang gitu. Itu kan dia kan uang dengan uang kan, maksudnya kayak kita taruh uang terus nanti Dapat dapat return uang atau sekian. rugi gitu ya. Jadi itu kan kita harus masukin uangnya tuh kan gak jumlah yang kecil gitu Bang. Mungkin kayak ada selain saham gitu ada sektor investasi yang bisa kita masukin lagi nggak buat financial freedom gitu. Itu seperti Bang. Oke, paham. Oke, thank you banget Gio buat pertanyaannya. Kalau yang buat pertanyaan pertama ya, ini lu lagi coba bikin usaha nih, udah tahap awal buat planning tadi ya, tinggal eksekusi tadi lu bilang kan, tinggal eksekusi. Nah terus kayak pertimbangannya gimana buat usaha jangka panjang atau pendek? Ini sebenarnya kalau pertanyaan yang usaha buat jangka panjang atau pendek ya, kayaknya semua orang atau semua pengusaha itu kayaknya buat jangka panjang nih. Mana ada sih orang yang nge-planning usahanya untuk bangkrut dalam waktu dekat, kan nggak ada. Makanya ya pasti dia bakal pikirnya panjang gitu, untuk mikir jangka panjang. Nggak zaman-zaman memikir pendek sekarang aja. Nah, terus kalau tadi yang bilang kalau udah planning dan mau eksekusi, menurut gua saran dari gua ya, itu kan berarti persiapannya BTW Jo, ini tektokan aja ya. Berarti udah disiapin juga kayak nggak tahu sih lu termasuk salah satu orang yang kayak teoritis terus kayak sangat terstruktur, kayak lu harus lu sebelum ngebikin bisnis harus bikin BMC dulu bla 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 secara formal gitu. Harus kayak gitu atau kayak ya udah dipikirin aja, yang penting dicatat aja poin-poin pentingnya gitu. Yang kedua sih Bang. Yang kedua, oke. Nah, itu kalau yang kedua artinya lu harus ngebikin deadline lu sendiri. Ini yang kayak banyak orang-orang lupa atau lalai gitu. Dia udah bikin planning yang sangat matang, udah bagus juga, udah kelihatan nanti eksekusinya kayak apa, tapi kayak dia lupa untuk eksekusi. Dia selalu memikirkan dan nggak pernah bertindak gitu. Makanya gue sangat merekomendasikan untuk lu kasih deadline ke diri lu sendiri. Kayak waktu untuk planning gue
itu kayak misalkan aja 1 bulan lagi, nanti setelah lewat 1 bulan, pokoknya siap nggak siap, eksekusi dulu. Ini asli, pas itu juga, ini gue terapkan ke diri gue sendiri, pokoknya siap nggak siap, gue eksekusi dulu. Karena gue juga salah satu yang kayak lu juga tuh, yang di kedua tadi tuh, gue sangat mempercayai terkait pada saat nanti gue udah nge-build bisnisnya, udah coba gue eksekusi, nanti kan gue bakal nemu nih masalah-masalah baru di lapangan kan. Nah ini yang bakal jadi bahan gue gitu untuk belajar. Karena kayak misalkan gue hanya memikirkan terus tanpa eksekusi, ya gue mungkin nggak akan terpikirkan atau nggak mungkin nemu masalah yang mungkin ternyata di lapangan terjadi, kayak yang udah jadi ternyata warga ada yang ini, atau nanti dari saudara ternyata ada yang nggak sepakat, ada konflik of interest dari masalah tanah misalkan, itu kan ada itu tiba-tiba. Nah ini yang menurut gue akhirnya gue sampai merekomendasikan lu buat eksekusi dulu, lu kasih deadline, setelah deadline lu terlampaui, lu siap nggak siap eksekusi dulu. Buat yang jangka panjang jelas, kita harus pikirkan sustain untuk jangka panjang. Ini salah satu kenapa gue ngebikin tambak udang, karena gue salah satu orang yang bakal ngebuat bisnis itu tentang papan sandang pangan. Papan itu tempat untuk manusia itu tinggal, tempat tinggal ya papan. Sandang itu dia pakaian, sesuatu yang kita pakai, dan pangan itu sesuatu yang kita makan. Jadi gue bakal ngebangun bisnis yang ngebuat kita sebagai manusia itu bisa hidup. Karena ini entah mau dari zaman dulu pun sampai zaman nanti kapanpun dekat kiamat, itu kayak orang perlu pakaian, orang perlu makan, orang perlu tempat tinggal. Nah ini yang ngebikin landasan bisnis gue, kenapa kayak tadi misalkan ditanya jangka panjang pendek, ya pasti gue akan berpikir jangka panjang ini bakal dipakai seterusnya gitu. Kayak gitu sih, itu untuk yang pertanyaan pertama ya. Terus buat yang pertanyaan kedua terkait yang kuadran investor tadi, ya di masa sekarang tadi kan dibilang banyak anak-anak muda invest saham. Nah terus kita terapkan prinsip uang untuk menghasilkan uang. Nah tadi kan dibilang iya kalau mau kayak gitu harus pakai uang yang banyak. Nah ini sebenarnya kita perlu bedakan kawan-kawan. Kita perlu bedakan antara investasi dengan trading. Kita perlu bedakan. Karena sifatnya jelas berbeda. Kalau investasi, dia itu menunda kesenangan sementara saat ini untuk kesenangan jangka panjang di masa depan. Itu investasi. Kalau trading, itu kayak gimana cara untuk mendapatkan uang di masa sekarang. Makanya dari sifat kerjanya pun beda. Kalau investasi, kan dia lebih ke investasi secara rutin gitu ya. Jadi dia tuh nggak perlu memantau setiap hari pergerakannya. Dan analisa yang dipakai dalam investasi itu lebih fundamental analysis. Melihat kayak laporan keuangan perusahaan, apakah perusahaan ini sehat atau enggak nih, layak enggak nih untuk kita investasi jangka panjang, atau kira-kira next bakal ada project besar apa nih perusahaan sehingga kita invest ke sana. Nah kalau yang trading itu bodo amat dengan fundamental, tapi yang penting teknikalnya secara harian, mingguan, bulanan misalkan, itu dia bakal terindikasi udah jenuh jual atau jenuh beli gitu misalkan. Nah, ntar kita bisa taruh nih titik masuknya itu kapan. Itu untuk trading. Makanya bisa kita lihat bahwa effort dalam bekerjanya, kalau yang investasi itu sambil rebahan juga santai, nggak usah mikir yang dipantau setiap saat. Tapi kalau yang trading itu kan jelas kan, dia membutuhkan waktu dan tenaga kita untuk bekerja, melihat, memantau gitu. Makanya pada saat kita melakukan trading, kita butuh model yang menurut gua ya memang butuh angka gitu. Karena semakin besar angka yang kita istilahnya tradingkan, dia income-nya juga dia akan makin gede. Nah, tapi kalau untuk yang investasi, ini lebih ke habit-nya. Jadi habit, kenapa kita harus investasi secara rutin, kayak misalkan setiap bulan atau setiap tahun misalkan. Nah ini lebih ke habitnya gitu, buat menunda kesenangan sementara saat ini untuk kesenangan jangka panjang di masa depan. Itu kayak gitu sih kalau dari gue, Gio. Oke Bang, makasih. Thank you. Ya, sip. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Rafa Gio dan jawaban dari Bang Rafif juga. Nah, selanjutnya kita ada pertanyaan nih dari Christian Musuh. Nah, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, makasih Rahel. Halo Bang Rafif, sebelumnya thank you banget Bang untuk materinya hari ini. Ini sih Bang, gue mau nanya, ini Bang Rafif itu kan kalau
nggak tahu sih Bang, ini Bang Rafif itu berbisnis itu dari sejak kuliah nggak sih Bang? Soalnya kalau dari sejak kuliah pengen tahu aja sih Bang cara Bang Rafif ngebagi waktunya dan keganggu nggak sih Bang kuliahnya gitu? Ada struggling nggak sih antara kuliah sama ngebisnis itu sendiri? Terus buat pertanyaan keduanya ini sih Bang, kan orang-orang tuh kalau ngeliat entrepreneur atau ngebisnis sendiri tuh kan keren ya Bang. Kalau dari pandangan Bang Rafif sendiri, definisi bisnis yang sukses dan keren tuh gimana sih Bang? Itu aja sih Bang dari gua. Thank you Bang. Oke, thank you. Buat yang pertama, bagi waktu saat kuliahnya keganggu atau enggak? Wah, ini pertanyaan memantik yang menarik nih menurut gue nih. Gue start bisnis itu pas di semester 3, teman-teman. Jadi pas zaman-zaman banyak banget praktikum kalau nggak salah tuh. Jadi semester 3 itu kalau nggak salah ada 5 praktikum. Jadi kan dalam 1 minggu kita harus bikin laporan 5 kan. Nah, waduh itu agak bangke juga sih, tapi jujur emang itu 5 laporan, gue masih ingat. Gimana cara bagi waktunya? Ini gue coba kasih visualisasi aja ya ke teman-teman ya. Ada dari hari Senin sampai Minggu ya, Senin sampai Minggu. Ini yang lumayan ribet itu pas masa persiapan, pas masa pembangunan tambak. Karena gue harus kontrol langsung kan, gue harus cek detail, terus kayak ukuran-ukurannya, terus kayak biar nggak ada duit yang kayak duit licin keluar terlalu banyak misalkan, itu harus benar-benar dipantau kan, makanya gue harus hadir langsung. Apalagi juga ini bisnis pertama gue yang beginian istilahnya, makanya gue masih perlu banyak belajar kan dari situ, makanya ya udah gue harus hadir langsung istilahnya. Oke, dari Senin sampai hari Minggu. Jadi kalau kuliah itu kan dari hari, ini pas gue ya, pas di semester 3, kuliah gue tuh hari Senin sampai hari Kamis jam 7. Jadi kebetulan nggak tahu nih, ternyata alhamdulillah hari Jumat tuh gue libur, Bray. Hari Jumat, Sabtu tuh libur. Jadi kan gue domisili asli di Tegal ya, terus kayak gue di Depok ngekos. Jadi hari Senin sampai Kamis jam 7 Kamis itu kelas terakhir kan. Itu gue dari kos pas lagi berangkat pagi hari Kamis, itu gue udah bawa baju sekalian tuh, bekal. Udah bawa baju buat siap prepare, jadi langsung habis dari kuliah itu langsung gue ke stasiun Gambir tuh. Balik ke Tegal. Gimana laporannya? Yang ada 5 laporan praktikum itu nih, kurang ajar nih ya kan. Gue lihat dulu nih, gue lihat lagi sebanyak apa laporan yang belum gue kerjain pada saat di minggu itu. Ini bakal berpengaruh kepada tiket kereta yang gue beli. Nah, jadi tiket kereta yang gue beli, gue itu juga masukkan kepada anggaran budgeting gue, bisnis. Gue anggarkan ke situ juga. Jadi misalkan memang lagi banyak laporan yang belum terselesaikan, gue bakal naik yang eksekutif istilahnya, karena kan ada meja dan sebagainya kan. Nah, gue ngerjain laporannya itu di kereta. Karena kan berangkat itu kan jam 9. Berangkat kereta tuh pokoknya jam 9-an kan, jam 9, terus nyampe Tegal itu sekitar jam 2-an. Nah, itu di perjalanan gue sambil istirahat, tapi kayak sambil ngerjain laporan juga. Biar minimal adalah satu laporan selesai, kan lumayan kan. Nah, itu masa-masa ya perjuangan lah, maksudnya di kereta pun gue harus nggak cuma kayak rebahan tiduran dengerin musik lagu tidur nggak, tapi gue harus menyelesaikan tugas kuliah juga tuh buat mencantumkan laporan. Nah terus nyampe di Tegal itu berarti jam 2-an, nyampe di rumah mungkin gue nyambung lagi kan, mungkin sekitar jam 2:30 lah baru sampai rumah, istirahat sebentar, biasanya jam 7 gue harus udah bangun lagi buat langsung ngecek ke tambak yang lagi digarap kan, yang lagi dibuka-buka pakai bulldozer dan sebagainya kan. Gue harus ngecek juga, terus kayak biasanya nanti ada ketemuan juga sama orang, TW-TW kan, sama teman, terus sama bapak-bapak. Jadi kayak teman-teman gue tuh bukan kayak cuma dari bocah-bocah, tapi kayak banyak juga tuh karena dari Tambak Udang nih. Biasanya karena yang bapak-bapak juga tuh udah tua-tua, terus kayak ya udahlah nggak apa-apa, kita enjoy aja lah, ngopi bareng aja gitu. Terus kayak gitu. Sabtunya juga dari jam 7 lagi buat persiapan bla bla bla, minggunya TW-TW, sama minggu biasanya buat waktu sama keluarga sih, sama orang tua juga. Itu kita juga perlu alokasi ini, jangan sampai kayak kita sibuk berbisnis dapat duit tapi kayak keluarga ketinggalan buat apa, Bray. Ini kalau gua ya. Makanya ya keluarga tetap harus gua tetap juga tuh jalan-jalan sama ibu sama adek gitu. Dan nanti di minggu malamnya jam 8 malam itu gue pakai bus dari Tegal ke Depok, nyampe Depok itu biasanya subuh jam 3-an, jam 3 jam 4. Nah, gue masih ingat banget tuh pas semester 3 itu gue Senin jam 8 pagi itu ada kelas geologi strukturnya Pak Felix tuh.
jam 8 pagi. Makanya gue tidur bentar doang, nyampe sekitar, ya berarti jam 4 sampai jam 6-an, jam 6 gue bangun, siap-siap, prepare, terus berangkat ke kampus udah tuh, kuliah, jam 8 pagi. Nah, udah tuh sampai hari Kamis lagi kuliah, ya itulah, repeat lah itu. Nah, begitu tuh masa-masa pembagian waktunya. Tapi memang ada hal yang dikorbankan gitu. Makanya kayak antara istirahat atau tidur, apa ya, istirahat tidur, organisasi, sama apa happy happy kalau nggak salah, itu kayak kita boleh milih cuma dua aja gitu. Itu emang kayak gitu karena harus ada salah satu yang dikorbankan gitu. Nah, kebetulan gue mengorbankan waktu tidur gue gitu, yang harusnya mungkin idealnya adalah 6 sampai 8 jam, terus kayak gue coba press jadi sekitar 4 sampai 5 jam, tapi tetap tidur, tetap harus kita alokasiin buat istirahat juga, nggak boleh kita paksakan juga, nggak, fisik juga perlu istirahat juga, baik. Kayak gitu sih. Nah, terus nih pertanyaan yang kedua ya, apa sih ya, kayak dilihat entrepreneur keren bla bla bla. Nah, terus definisi bisnis yang sukses menurut gue gimana? Nah, kalau bagi gue sih yang jelas bisnis itu nggak, bisnis kan dia sifatnya gak hanya menghasilkan keuntungan buat kita kan, tapi kayak kita perlu menghasilkan value untuk orang lain juga, untuk partner yang kita bisniskan. Nah, pada saat bisnis itu dia bisa memuaskan pelanggan kita, memberikan value kepada mereka, dan mereka terpuaskan atas hal tersebut, ya jadi uang yang kita terima, ya itu akan bikin kita happy juga. Dan menurut gue itu yang keren sih, dan sudah terplanning bahwa next itu bakal ngapain, jangka panjangnya. Dan harus terpikirkan nanti, gini, harus terpikirkan kapan titik di mana kita harus menyelesaikan, dalam artian wah ini kayaknya kalau udah nggak bisa ditolong, ini harus kita tutup aja gitu. Itu harus tahu di mana. Tujuannya apa? Biar nggak muncul asumtif. Wah, ini masih bisa nih dipertahanin. Wah, ini masih bisa, ini masih bisa. Tapi yang ada nanti malah makin boncos. Nah, ini salah satu manajemen risiko gue sih. Mungkin gitu, Bray. Thank you. Oke, keren banget nih pertanyaan dan jawaban kali ini, tapi karena waktu sesi tanya jawab sudah hampir berakhir, jadi mungkin untuk misalkan teman-teman ada yang mau bertanya kembali atau mau masih kepo-kepo dengan bisnis yang dijalani oleh Bang Rafif, kalau untuk kontak atau akun sosial media Bang Rafif bisa lewat mana ya, Bang? Pakai IG juga boleh. IG Bang Rafif apa tuh? Line kan si siapa nih megang kan beberapa di sini kan, nggak apa-apa, sok aja Bray. Oke, nanti mungkin bisa kita share ya ke teman-teman semua. Jadi untuk sesi kali ini karena sudah berakhir juga, terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah antusias dan sudah menanyakan pertanyaan yang keren-keren banget nih ke Bang Rafif. Sayangnya untuk sesi tanya jawab ini sudah harus berakhir. Setelah sesi pemaparan materi, akan ada penyerahan sertifikat kepada Bang Rafif selaku narasumber kita pada siang hari ini. Untuk panitia dan Bang Rafif bisa mempersiapkan diri untuk penyerahan sertifikat. Oke, untuk sesi dokumentasi, kita bisa mulai hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Terima kasih untuk kesempatannya kepada Bang Rafif juga. Selanjutnya, sebelum kita acara berakhir, akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu nih untuk teman-teman partisipan semua. Boleh banget on cam dulu mempersiapkan diri untuk kita dokumentasi hari ini. Yuk teman-teman, kita akan dokumentasi. Boleh banget nih on cam. Kita tunggu.
Oke, buat teman-teman yang belum on cam, yuk kita dokumentasi dulu sebelum acara ini berakhir. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Oke, untuk sesi dokumentasi kali ini kepada acara boleh dipersilahkan. Oke, mungkin bisa saya ambil alih ya untuk dokumentasi. Mungkin untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke. Oke, baik, terima kasih. Untuk dokumentasi diserahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih untuk acara selanjutnya. Untuk menutup sesi pada hari ini nih, mungkin Bang Rafif ingin memberikan sepatah dua patah terakhir sebagai penutup materi yang udah Bang Rafif bawain yang keren banget hari ini. Kepada Bang Rafif, dipersilahkan Bang. Oke, thank you Rahel, dan thank you juga nih buat teman-teman panitia yang udah ngadain acara kayak gini sih. Ini menurut gue salah satu hal yang sangat baik gitu buat menampar kita semua bahwa gini, minimal ya, walaupun kayak kita di geoscience dan kayak kita bukan kayak ilmu yang sangat dekat terkait entrepreneurship, tapi minimal banget itu kita bisa mengambil terkait financial literasinya gitu, terkait gimana cara kita how manage our money gitu. Karena ya kalau teman-teman tahu nanti misalkan udah masuk, ya gue juga belum menikah gitu, tapi kayak banyak gitu dari orang-orang yang udah menikah, terus kayak isu terkait ekonomi itu jadi banyak faktor yang membuat kayak mereka bercerai gitu. Nah ini jadi salah satu concern juga dalam artian bahwa financial literasi itu sepenting itu buat jangka panjang, dan siapapun orang tuh pasti butuh gitu ya, karena jelas kita hidup itu ya butuh makan ya kan, kita butuh tempat tinggal, dan dimana hal yang bisa memprovide itu ya dari penghasilan kita, dari uang yang kita punya dan uang yang bisa kita generate lagi biar bisa jadi passive income untuk kita semua. Entah itu seorang geologis atau seorang geofisikalis, ya pasti ada peluang atau celah gitu untuk kita bisa memaksimalkan peran kita di sana. Mungkin itu aja sih dari gua. Thank you banget buat teman-teman yang udah hadir juga. Kalau ada yang mau nanti didiskusiin bahas di luar Zoom meeting ini, gua sangat open gitu terkait bahas bisnis-bisnis apapun sih, apapun. Gue balikin lagi ke Rahel, Hel. Oke, thank you Bang Rafif untuk sepatah dua patah katanya. Juga dipersilakan juga teman-teman misalkan mau ngobrol-ngobrol juga ke Bang Rafif, ke IG-nya boleh banget nih di Instagram @arafif. Dan sebelum berakhirnya acara, buat teman-teman semua yang menghadiri dari awal hingga akhir, terima kasih. Boleh nih teman-teman untuk mengisi link absensi yang tertera di kolom chat di bit.ly/absensigate21. Terima kasih untuk partisipasinya, dan buat teman-teman semua, terima kasih banyak kepada Bang Rafif juga selaku narasumber pada hari ini. Selain webinar pada hari ini, kita juga masih ada webinar selanjutnya untuk besok, masih terkait tentang entrepreneur. Nah, buat teman-teman semua boleh nih join besok jam 10 dengan materi yang lebih kecil lagi pastinya. Terima kasih semuanya untuk partisipasinya. Terima kasih Bang Rafif, dan terima kasih untuk anak acara juga. Saya, Rahel, selaku MC pada hari ini, izin pamit untuk diri. Terima kasih semuanya telah berpartisipasi dalam acara Geoscience Entrepreneur Talk 2021. Sampai jumpa esok hari di rangkaian acara yang kedua. Stay safe, stay healthy, and stay happy guys. Bye-bye. Terima kasih Bang Rafif. Oke, thank you semuanya. Terima kasih Bang Rafif. Yo, thank you. Terima kasih, Bang.